عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwatil ahibba, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang sangat mulia. Ahabbul baqa' 'ala Allah 'ala al-ardi fil ardi masajiduha, kama qala sallallahu. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid. Masjid itu disebut Nabi baitun min buyutillah, salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Ta'ala. Ketika ada sebuah benda, ada sebuah tempat digandengkan dengan nama Allah, maka tempat tersebut menjadi sangat mulia. Rumah Allah, rumah Pak Menteri, hebat kan? Rumah raja, istana. Kira-kira kita bisa enggak Pak sowan ke rumahnya raja misalnya? Kan tidak gampang. Masuk ke Istana Merdeka misalnya, saged mboten Pak? Ya ora sembarang wong iso kan gitu. Mung kono dijogo ketat. Rumah raja itu sangat istimewa. Ini ada rumah, ada tempat disebut Nabi rumah Allah, masjid. Menunjukkan masjid merupakan sebuah tempat yang sangat mulia. Dan kalau kita lihat puluhan hadis yang sahih dari Nabi menerangkan ibadah apapun yang dilakukan di masjid itu pahalanya sangat besar. Sholat jamaah di masjid termasuk thalabul ilmi Pak Bu, belajar agama di masjid itu memiliki keutamaan khusus. Di antaranya ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Targhib wa Tarhib. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hijjatu. Siapa yang berangkat ke masjid, niatnya itu untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka seolah-olah dia itu seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna. Pahala haji yang sempurna. Sampai ada seorang ulama menerangkan pahala haji yang sempurna itu tidak mudah, biayanya mahal. Nah, haji plus niku pinten atus yuta niku Pak. Nggih ta? Tetangga saya kemarin itu kalau nggak salah 2 orang itu 360 juta lebih, mungkin sampai 400 sak sang nih. Kalau reguler daftar sekarang berangkatnya 20 tahun. Nah saiki umure wis 55 kita ya tekan lho kita iki. Wong saiki wis mumat-mumat pegal-pegel, ya kan? Ngenteni 20 tahun kas. Luar biasa Pak. Haji itu biayanya mahal, waktunya khusus. Bulan apa Pak? Dzul Hijjah kan demikian. Ora saben sasi iso ora. Tempatnya juga khusus Pak. Naik haji itu kemana Pak? Nang Mekah, orang nang dono hutan kayak latihan.
ya kan, kayak latihan kayak asrama haji. Tempatnya khusus, demikian. Kalau ibadah thalabul ilmi di masjid, masya Allah, bisa dilakukan kapanpun, bisa dilakukan di tempat kota manapun. Entah itu kata beliau di Amerika, entah di Indonesia, entah neng Sukarjo, entah neng, ya kan, masjid. Biayanya bensin kene Torio piro paling? Seliter kan turah. Mudah, masya Allah. Itu maha pemurahnya Allah Ta'ala. Allah berikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mau thalabul ilmi, belajar agama di masjidnya Allah, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masya Allah Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan nikmat yang berupa hidayah, petunjuk dari Allah, kita termasuk orang yang mau melakukan amal soleh, mengamalkan amal soleh, itu merupakan satu kenikmatan yang amat sangat besar. Sedikit sebagai mukadimah, kita katakan, dan tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi baik, tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi benar kecuali harus mau belajar ilmu syar'i, belajar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ayat, Pak, surah Al-Jumu'ah ayat nomor 2, ayat yang sangat mulia. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada umat yang ummi, umat yang buta huruf. Orang Arab Quraisy Mekah ketika itu kebanyakan mereka mu'dhamuhum, kebanyakan mereka ummiyun, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Allah mengutus rasul kepada mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membacakan Al-Qur'an, mengajarkan bagaimana cara membacanya, yatlu alaihim ayati. Nabi membersihkan mereka, mensucikan mereka, maknanya mengajak mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kotor, yang jelek. Nabi mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Nabi mengajarkan al-hikmah, sunnah, ajaran beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Syahidnya di sini, Pak. Allah berfirman, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan mereka ini sebelum mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dari Nabi, lafi dhalalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalin wadhihin, sesat hidup mereka, akidah keyakinannya rusak. Mereka ini beribadah kepada berhala, kepada patung, minta syafaat, minta tolong sama patungnya orang-orang soleh. Moral mereka bejat, saking bejate wong, Pak. Nek dia anak wedok isin dipendem urip-uripan. Itu orang Arab sebelum mendapatkan petunjuk dari Nabi. Faedah dari ayat itu, Bapak Ibu, sama. Ayat tersebut berlaku bukan hanya untuk orang Arab Quraisy saja. Sama, siapapun dia, ketika hidupnya ini tidak berdasarkan petunjuk dari Nabi, ketika hidupnya tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar ajaran Nabi, fi dhalalim mubin, akan salah hidupnya, akan keliru hidupnya. Karena Islam itu, Pak Bu, mengajarkan seluruh sendi-sendi, segi-segi kehidupan. Semuanya diajarkan di dalam Islam. Pernah sahabat Salman ditanya oleh orang-orang musyrik, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah? Apakah nabimu mengajarkan seluruh perkara sampai masalah buang air, masalah buang hajat? Dijawab ajal, iya. Dalam fikih ada bab qadha'ul hajah, bab istitabah, bab buang hajat, bab membersihkan najisnya. Itu semua sudah diterangkan Nabi.
Kalau masalah yang seperti itu diajarkan, diterangkan oleh Nabi, apalagi perkara yang lebih penting. Perkara akidah, keyakinan, perkara cara beribadah, perkara cara bermuamalah, perkara masalah akhlak budi pekerti, bagaimana kita bergaul, ya kan, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan anak, dengan teman, semuanya sudah diterangkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau kita tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita, maka akan keliru hidup kita. Salah satu contoh niku wau Pak, masalah pipis kemawon klentu. Gitu? Jangan dikira buang hajat itu enggak perlu ilmu. Demikian. Ada ilmunya, ada adabnya. Bagaimana cara membersihkan najisnya? Ya kan? Ora angger terus anggon-nggon. Mula kadang ya ditulisi. Lah wong kuwi nggo tengok-tengok nggo nongkrong wong kok tak uyuwi lho. Gitu? Tulisi dilarang kencing di sini kecuali napa kae tulisannya ya. Nah, ya salahmu dhewe wong kuwi iki kudu nggone kok tak. Ya kan? Ada adabnya niku, Pak. Mulai jagong kok gawe angka 8 ning prapatan iki lah ya. Wis tau nglakoni sebabe kuwi. Itu contoh orang yang hidup tanpa ilmu, Pak. Wong urip nek ora nganggo ilmu, Pak. Tidur aja keliru, Pak. Lho, aja dikira turu kira nganggo ilmu lho. Tidur aja keliru kalau nggak pakai ilmu itu. Ayo, tidur tengkurap itu boleh nggak? Turu kalau mengkurap oleh orang? Tidak boleh, itu dilarang Nabi. Ada hadisnya, ada ilmunya, semuanya diatur oleh Nabi. Sampai masalah tidur aja ada ilmunya. Orang kok gerborok tiba ngorok anggere turu. Turu kok ora bener pengajian turu. Pancen pengajian ki hawane kepenak kok turu. Wis to delon pengajian jam pira wae mesti ana sing turu. Aku nganti apal aku. Lah arep bar subuh ya, tangi turu ya ana sing turu wong. Mau bar subuh wis ngisi aku iki. Tidur saja ada ilmunya, Pak. Ada adab-adabnya, Pak. Apalagi perkara yang lebih penting. Perkara beribadah, perkara berbakti kepada orang tua, perkara memiliki anak, duwe anak arep dikapake, kuwi ana ilmune. Semuanya ada ilmunya. Tugas kita mempelajari jalan kebenaran tersebut. Tugas kita mempelajari petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itulah jalan keselamatan. Karena ilmu itulah jalan menuju kepada surganya Allah. Siapa yang belajar ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu atau berusaha mempelajari agamanya Allah akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Ta'ala. Dan masih banyak sekali puluhan hadis yang sahih, ya kan, yang Nabi menerangkan tentang keutamaan belajar ilmu syar'i, belajar agamanya Allah Ta'ala. Dimudahkan jalannya menuju surga, didoakan para malaikat, diberi rahmat kebaikan yang sangat banyak dari Allah, dicintai Allah, diberi sakinah ketenangan di masjid. Belajar ilmu di masjid seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna, dilancarkan rezekinya dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hendaklah kita selalu antusias, semangat di dalam belajar agama, ya kan, di dalam mempelajari syariatnya Allah Ta'ala. Karena itulah jalan keselamatan bagi hidup kita. Dan belajar ilmu sendiri merupakan ibadah yang sangat mulia, yang pahalanya sangat besar. Baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema. Aku akan selalu ridha dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang judulnya itu agak gaul Mas ya, ya kan? Bukan selalu ridho pada pilihannya. Sirar tak ganti lagi wis gaul meneh sir. Demi cinta aku rela, sirar ngono sir. Oh, itu terlalu lebih, ya kan? Kira-kira dari judulnya itu kira-kira, ya kan? Kita sudah bisa menebak apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya kan? Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita harus redha. Redha itu puas, rela, menerima dengan senang hati
apapun yang Allah berikan kepada kita, Pak. Jadi urutannya yang pertama itu ar-ridha billah. Ar-ridha billah. Seorang muslim itu harus ridha, rela, menerima dengan senang hati, menerima Allah itu sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya, sebagai rajanya, sebagai penguasanya, sebagai sesembahannya. Itu urutannya yang pertama seperti itu dulu. Kita harus ridha, benar-benar menerima, puas dengan senang hati, menjadi hambanya Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai raja kita, sebagai penguasa kita, sebagai ilah sesembahan kita. Itu urutannya. Dan seorang muslim harus betul-betul dengan senang hati menerima, rela, puas, ridha, menjadikan Allah sebagai sesembahan dia. Ada zikir pagi, Pak, zikir pagi dan zikir sore. Di antara zikir pagi dan sore itu apa, Pak? Dibaca 3 kali. Riwayatnya, hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Disunahkan di pagi hari, di sore hari kita membaca zikir ini 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali pagi sore. Setiap hari kita dianjurkan Nabi untuk membaca zikir ini. Raditu billahi rabba. Aku rela, aku redha, aku siap menerima Allah sebagai Rabbku. Dengan senang hati aku akan menerima Allah sebagai Rabbku. Wabil islami dina, aku senang, aku rela, aku puas Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah taala, sebagai nabinya Allah. Kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi, siapa yang membacanya itu pagi 3 kali, sore 3 kali, kana haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Pasti orang itu akan diridhai Allah. Allah akan cinta, akan senang kepada dia, akan redha kepada dia nanti di yaumul qiyamah. Buah dari keridhaan Allah, kalau Allah sudah redha kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan surga kepada dia. Maka dalam riwayat yang lain, wajabat lahul jannah. Wajabat lahul jannah. Orang yang membacanya 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, wajabat lahul jannah. Dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya ini penting, Pak. Kita itu baca zikir pagi sore, baca zikir-zikir yang diajarkan Nabi setiap hari itu sangat penting, Pak. Saya ingatkan, Pak, betul-betul sangat penting. Jadi Nabi itu sudah mengajarkan berbagai macam bentuk doa dalam berbagai macam kondisi dan keadaan. Ada hujan turun, kita berdoa, ingat kepada Allah. Mau makan, ingat sama Allah. Habis makan, ingat sama Allah. Mau tidur, bangun tidur. Mau masuk rumah, mau pergi, mau kemanapun, kita diajarkan Nabi untuk selalu ingat kepada Allah. Lah ini penting, Pak. Kita diperintah Allah dalam surah Al-Ahzab, nanti dibaca ayat 35 sampai ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kata para ulama ahli tafsir, maksud dzikran katsira, ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya itu diantara dengan mengamalkan, membaca doa zikir yang diajarkan Nabi tersebut. Zikir pagi, zikir sore, doa-doa yang diajarkan Nabi. Kemudian juga zikir secara mutlak. Baca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah subhanallah, sebanyak-banyaknya, ya kan, agar kita selalu ingat kepada Allah taala. Dan ini sangat penting. Sampai Syekh Ibnu Utsaimin ketika menafsirkan tafsir Al-Falaq An-Nas, di akhir tafsir tersebut beliau memberikan satu ucapan yang sangat indah. Sayang sekali banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui doa-doa dan zikir yang diajarkan Nabi. Sayang sekali. Sayang sekali. Sudah ada yang tahu tapi tidak mau mengamalkannya.
atau tidak mau menghafalnya. Sayang sekali ada yang sudah membaca, mengamalkannya, tapi tidak direnungi maknanya. Padahal doa dan zikir yang selalu diajarkan Nabi itu merupakan hisnun mani'un minasyayatin, merupakan benteng yang sangat kokoh dari godaan dan serangan kejahatan syaitan. Betul Pak Bu. Maka mari kita ingatkan Pak Bu, sekedhik mbok sekedhik diwaca doa-doa sing gampang sik diamalke rutin, kok tambahne. Doa sing paling gampang niku doa badhe dahar Pak. Gampang tenan kuwi. Bismillah. Entah, masa bismillah ra iso? Wah niku diamalke riyen Pak, badhe dahar, badhe ngunjuk niku bismillah aja lali. Wah niku penting sangat, badhe berkah daharan saunjukan menawi dipun wiwiti kanthi bismillah. Dan syaitan akan takut, akan mengecil dengan kata-kata bismillah. Mari kita pelajari doa dan zikir yang diajarkan Nabi tersebut. Sudah ada bukunya, sudah ada terjemahannya, terjemahan Hisnul Muslim. Kita amalkan, kita jadikan benteng sehari-hari, ya kan? Dari kejahatan syaitan. Di antara zikir ingkang dipun ajaraken Nabi nggih menika niku wau, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Dibaca 3 kali pagi dan sore, yang isinya kita betul-betul redha menerima dengan senang hati Allah itu sebagai Tuhan yang kita ibadahi, sebagai Raja yang menguasai, mengatur, melindungi hidup kita. Dan kita betul-betul redha, betul-betul dengan senang hati menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa perkara yang bisa menjadikan kita betul-betul redha menjadi hambanya Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Di antaranya Bapak Ibu, hendaklah kita selalu ingat kebaikan Allah kepada kita, karunia Allah kepada kita, nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau engkau menghitung berapa banyak nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Waktu kita, umur kita Bapak Ibu, itu penuh dengan nikmat dari Allah. Tidak satu pun nikmat Allah yang putus, yang kosong dari umur kita. Tidak ada umur kita, walaupun semenit, walaupun sedetik, yang kosong, yang putus dari nikmat Allah. Ya kan? Jantung mungkin lah ubah terus jantung mungkin. Nek dindek nih 2 menit gitu piye? Ya kan? Kita bernafas, masya Allah, terus tanpa berhenti. Kan demikian. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Ketika kita ingat kenikmatan Allah Ta'ala itu sangat besar, sangat banyak, tanpa putus, maka kita betul-betul akan redha menjadikan Allah itu sebagai sesembahan kita. Al-insan asirul ihsan. Kata orang Arab, manusia itu adalah orang yang mau menjadi tawanan kebaikan. Maknanya seseorang akan betul-betul mau tunduk kepada orang yang memberikan kebaikan yang sangat banyak. Jenengan gak ada bos, gak ada juragan, ya kan? Punya juragan. Bos tersebut sangat baik kepada Anda, sangat baik kepada Anda, banyak memberikan kebaikan kepada Anda. Kau dikai duit, kau ditraktir, kau dijajakne, utangmu dibayari, dilunasi, gawe omah kau digawe omah, butuhmu dina dicukupi. Pasti kamu akan dengan senang hati tunduk kepada bos tersebut, dengan senang hati rela menjadi bawahan atasan kamu tersebut. Kalau kita ingat kenikmatan Allah yang tanpa putus, dengan senang hati kita akan menjadikan Allah itu sebagai sesembahan kita, satu-satunya Rabb yang kita ibadahi. Kemudian agar kita betul-betul redha menjadikan Allah sebagai Rabb kita, hendaklah kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Orang yang kenal, yang mengerti akan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maka sungguh dia akan sangat mencintai Allah. Dia akan sangat tunduk patuh kepada Allah. Dia betul-betul puas, rela, senang menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, kata Nabi, Allahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha. Ada seorang ibu kehilangan anak. Anak itu dicari-cari ke sana kemari nggak ketemu. Kemudian ketemu anak itu langsung dipeluk oleh ibu tersebut, dipeluk dengan erat. Itu sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya. Bagaimana kita tidak redha, tidak dengan senang hati menjadikan Allah sebagai Rabb kita? Bagaimana kita tidak puas menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Setelah kita redha menjadikan Allah sebagai Rabb kita, konsekuensi dari hal tersebut, konsekuensi ketika kita sudah dengan senang hati menjadi hambanya Allah, kita harus redha, siap menerima dengan senang hati apapun yang Allah berikan kepada kita. Nek kowe iki dikek sing akeh seneng kuwi wis wajar, ya kan? Wah, Allah berikan kekayaan sama kamu, Allah berikan kesehatan sama kamu. Kamu redha enggak? Seneng enggak? Merasa ditekoki nek kuwi. Wong karepmu iki sugih kabeh wegah melarat. Lorong ya wegah karepe. Nah, kalau itu sepakat atau mudah orang itu ridho kepada nikmat yang Allah berikan. Masalahnya sekarang orang hidup itu, Pak, ora kok seneng terus ki ora kok nikmat terus ora. Orang hidup di dunia ada dalam dua keadaan. Kalau enggak nikmat ya ujian atau musibah. Kalau enggak seneng ya susah. Itu orang hidup di dunia. Enggak ada kok orang kok terus seneng terus ora ini. Sok seneng, sok susah. Seneng dawa, susah. Anak-anak ya yang susah terus ya oke. Iki kita sing teko iki, mbuh nek sing teko iki kita seneng kok susah iki. Kita ya ana sing seneng ana sing susah iki. Anggere sing jelek-utrut ngono wae kita ya berat iki. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Tidak selamanya senang, tidak selamanya susah, tidak selamanya apa kan kita ini senang terus. Suatu saat pasti akan mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Ta'ala. Lah masalahnya sekarang, kalau kita dapat nikmat atau dapat satu kesenangan, itu senang wajar, ridho wajar, menerima dengan rela dengan senang hati wajar. Ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, dengan satu cobaan, dengan satu musibah, bisakah kita ridho menerima pilihan Allah tersebut untuk kita, pemberian ujian musibah tersebut untuk diri kita? Karena ini sangat penting. Ketika orang salah bersikap ketika mendapatkan ujian dan musibah, bukan pahala yang dia dapat, melainkan dia akan mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Dan kita harus yakin, Pak, orang hidup pasti akan mendapatkan cobaan. Lihat surah Al-Baqarah 155 dan seterusnya. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat. Kan? Sungguh aku akan menguji kalian. Diuji Allah Ta'ala, sungguh aku akan menguji kalian. Minal khaufi wal ju', diuji rasa takut, rasa khawatir, kelaparan. Alhamdulillah Pak, di Sukoharjo makmur itu ya makmur tenen, ya kan? Ora keluwen awake dhewe iki. Makanan banyak. Ya kan? Kuwi anggar sore iki nang ngarep kono kan dodol apa sego hek. Aku anggar ngisi pengajian mampir ngono sik biasanya. Murah makanan. Bagaimana dengan saudara kita, lihat di Rohingya, di Palestina, kasihan mereka, kita doakan mereka, ya kan? Diuji dengan kelaparan di pengungsian, diuji dengan rasa ketakutan. Saudara-saudara kita kemarin, ya kan, di Selandia Baru mau sholat Jumat dibantai oleh seorang teroris. Takut mereka, sebagian mereka diuji dengan rasa ketakutan. Kita doakan mereka, semoga Allah memberikan
syahid kepada mereka. Mereka mau beribadah di hari Jumat di masjidnya Allah Ta'ala, dibunuh oleh orang-orang kafir, oleh orang kafir. Semoga mereka husnul khatimah, syahid di jalan Allah Ta'ala. Kita di sini aman, tidak takut. Kita sini nggak kelaparan. Wala nabluwanakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal. Dikurangi hartanya. Itu ujian dari Allah Ta'ala. Terkadang diambil orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai diambil oleh Allah Ta'ala. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kan demikian. Suatu saat cepat atau lambat kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Anda akan berpisah dengan anak Anda akan berpisah dengan suami Anda, dengan istri Anda, dengan bapak Anda, dengan ibu Anda. Itu pasti cepat atau lambat. Entah kita dulu atau mereka dulu. Itu pasti. Ada pengalaman, Pak. Saya pernah kehilangan putri saya yang nomor 1 itu, Pak. Namanya Khansa, hampir lulus SMA, sakit, meninggal. Saya sedih sekali. Ternyata ada orang yang sedihnya berlipat-lipat melebihi saya. Belum lama, paling sekitar 3 minggu ini, saya takziah ke teman saya. Dia juga punya putri, umurnya 11 tahun, kelas 5 SD, sakit, meninggal. Saya kira sama. Mas, bodoh mas, bisa anakku yang meninggal. Ternyata apa jawaban dia? Nah jenengan putrane kathah tat kula putrane mung setunggal. Satu-satunya anak diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi pada nangis, takziah pada nangis. Aku sing ngandani ya bingung aku. Sabar mas, jenengan sabar, anak ini ninggal siji setengah lusin. Anakku kan 6 setengah lusin. Anak saya 7 ninggal 1 masih 6. Lah kula tat. Pamane di ngono kan kalah aku. Anak saya cuma 1 tat. Belum punya adik, baru 1 sakit meninggal. Dari situ ternyata Masya Allah, Allah itu masih sayang sama hambanya. Masih banyak ujian yang beratnya melebihi ujian yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ketika kita terkena ujian itu kayaknya waduh, dunia wis peteng gelap, kaya aku dhewe yang paling abot ketake kan ngono. Ternyata masih banyak yang lebih berat. Dan itu pasti orang hidup akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun wujudnya. Nah, kalau kita rela kepada apa yang Allah pilihkan, kepada apa yang Allah berikan kepada kita, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di balik musibah tersebut. Akan dihapus dosanya, akan dicintai Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahala yang tanpa batas, akan dinaikkan derajatnya. Banyak sekali hadis yang sahih, sebuah ayat. Kan maka lanjutan ayat itu surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Dalam ayat yang 157 Allah berfirman, ya kan? Orang yang bersabar itu ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang yang bersabar itu wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar ketika mendapat musibah. Mereka akan mendapatkan sholawat dari Allah. Apa maksud sholawat Allah kepada hambanya? Allah mencintai, menyanjung hamba tersebut di hadapan para malaikat. Ada yang menafsirkan Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut. Warahmah, dia orang yang bersabar ketika mendapat musibah akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Hasil dari sayangnya Allah kepada hamba, hamba tersebut akan diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dalam surah Az-Zumar ayat nomor 10 apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan diberi pahala bighairi hisab, tanpa batas. Ibadah puasa juga demikian. Ibadah puasa itu Allah sendiri yang ngasih pahala tanpa batas. Demikian juga orang yang bersabar bighairi hisab. Pahalanya itu tanpa hitungan, tanpa batas. Allah sendiri yang ngasih pahala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seorang muslim terkena satu musibah yang berupa tertusuk duri, melainkan Allah menghapus dosanya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Banyak sekali dalam hadis Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adha hatta syauka yushakuha
illa kaffarallahu biha min khatayahu kama qala sallallahu. Tidaklah satu musibah menimpa seorang muslim, entah itu capek, ya kan, entah itu rasa takut, rasa khawatir, atau mendapatkan penyakit, atau kena satu rintangan, gangguan, atau bahkan tertusuk sebuah duri, tertusuk duri Pak, melainkan Allah pasti akan menghapus, menggugurkan dosa-dosa orang muslim, orang mukmin tersebut. Maka di balik musibah itu ada hikmah, ada pahala yang sangat besar, pahala yang tanpa batas. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi menyampaikan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menguji orang tersebut. Jadi orang yang bersabar menerima ujian, musibah, pemberian dari Allah, Allah akan mencintai dia. Allah akan memberikan pahala yang sangat besar tanpa batas. Allah akan menghapus dosa dan kesalahan dia. Allah akan meninggikan derajat dia. Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, cobaan dari Allah Ta'ala. Kan kata Nabi, faman radhiya, ya kan, falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Siapa yang ridha menerima cobaan dari Allah, Allah akan ridha kepada dia, Allah akan memberikan pahala kepada dia, ampunan kepada dia, memberikan surga kepada dia. Wa man sakhita falahus sukhtu. Siapa yang marah-marah, tidak menerima pemberian Allah yang berupa ujian, musibah, bahkan buruk sangka kepada Allah, dia akan mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Seolah-olah dia itu menuduh Allah itu tidak adil, seolah-olah dia itu menuduh Allah zalim, jahat kepada saya, seolah-olah dia menuduh Allah itu melakukan satu kesalahan. Padahal Allah di dalam memberikan apapun kepada hambanya sudah berdasarkan ilmunya Allah, berdasarkan keadilan Allah, berdasarkan hikmah kebijaksanaan Allah. Dan Allah tidak mungkin berbuat zalim, Allah tidak mungkin berbuat salah di dalam melakukan seluruh pemberiannya. Kita bacakan umurun tu'inu 'ala ridha 'anillah. Beberapa perkara yang bisa menjadikan kita itu betul-betul menerima, rela, menerima dengan senang hati, menerima apapun yang Allah pilihkan, yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita ridha menerima ujian dari Allah tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Akan terhapus dosa kita, akan diampuni Allah, akan dinaikkan derajatnya, akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara yang pertama, kita bacakan tulisan Syekh Salim Al-Hilali, seorang murid dari Syekh Nasruddin Al-Albani. Kata beliau, annal muslima mufawwidun amrahu lillah wal mufawwidu radin bi kulli ma ikhtarahu Allah lah. Seorang muslim itu adalah orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah, menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang sudah menyerahkan sesuatu, dia akan rela dengan pilihan orang yang dia serahi. Wala siyama huwa ya'lamu kamala hikmatillah wa rahmatihi wa lutfi wa husni ikhtiyarihi lah. Apalagi seorang muslim itu jelas tahu, dia pasti tahu kesempurnaan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Dia pasti tahu Allah itu zat yang maha lemah lembut, maha belas kasih sayang kepada hambanya. Dan dia pasti tahu bahwa pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik untuk dirinya. Sehingga gak ada alasan untuk tidak redha, untuk tidak menerima ujian yang Allah berikan kepada dia. Dia tahu Allah itu zat yang maha adil. Allah itu raja yang tidak mungkin berbuat salah. Malikin nas, rajanya manusia, raja yang tidak mungkin berbuat zalim, tidak mungkin berbuat jahat, tidak mungkin salah. Dia tahu Allah itu maha sayang kepada hambanya.
Maka pilihan Allah itu terbaik bagi seorang hamba. Terbaik bagi seorang hamba. Nanti sampaikan seorang muslim itu harus tahu, ya kan? Seorang muslim itu harus tahu bahwa yang paling mengetahui mana yang baik bagi hambanya itu hanya Allah, ya kan? Yang paling tahu mana yang maslahat, mana yang manfaat, mana yang baik, mana yang manfaat untuk kehidupan manusia, yaitu Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Mulk ayat ke-14 Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah Allah yang maha mengetahui terhadap ciptaannya? Mana yang baik untuk hidup kamu, mana yang manfaat untuk hidup kamu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau analisa kita, prediksi kita itu sering meleset, ya kan? Contoh Pak, umpama ditari lho iki. Apike kowe iki sugih apa melarat? Apike lho iki. Nek menurut kowe apike kowe iki sugih apa melarat? Ya sugih kan. Sugih no. Tak kira sak masjid iki pilih sugih kabeh iki. Ora nek sing pilih melarat. Oh sugih ta. Wong sugih niku mengke saged haji, saged umroh, saged sedekah, iso nulungi wong sing melarat. Apik, teorine apik, gatik-gatik. Ya kan? Nek menurut kowe iki apike sugih. Tapi terkadang Allah yang paling tahu mana yang maslahat, mana yang manfaat, mana yang baik untuk hidup kamu. Ini jebule kok kowe ra sugih. Ya ta? Ketoke potonganmu ki nek sugih ora kuat. Ketoke lho iki. Ya ta? Wah, bahaya lho, Pak. Kedunungan bondo donya niku bahaya. Kalau enggak kuat dadine minimal kuwi sombong. Ya kan? Wong awake dhewe anggere keduwitan sithik ngono ki awane wis ger mugleng-mugleng wae kok. Engko nyang masjid ki rada aras-arasen, ngaji ki ora patek penting. Wong ku anggere sugih banget ngono ngaji ki ora patek penting. Mau duwite akeh apa-apa kelakon kok pengajian ki ora patek penting. Saiki kula tak tanglet, Pak. Sejarahe wong sing kemaki, wong sing gleleng, wong sing sombong kuwi wong melarat apa wong sugih? Namrud rajane Nabi Ibrahim. Firaun rajane Nabi Musa. Ya kan? Qarun wajate kok duwite Qarun. Kuncine kuwi saking akeh gudange, kuncine lho kuwi kuncine, durung gemboke, durung bondone. Kuwi nek dilumpukke, dipikul wong pirang-pirang ra kuat saking akeh kuncine. Terus bondone sepira kuwi? Qarun zamane Nabi lah, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid Ibnu Mughirah lho kuwi wong sugih kabeh. Apa yang terjadi? Mereka istikbar, mereka sombong, mereka menganggap syariatnya Allah itu sesuatu yang ora penting. Nabi nglumpukke wong-wong Quraisy, didakwai Nabi, ya kan? Wahai paman-paman, wahai derek, kalau saya bilang di balik bukit ini ada tentara yang mau menyerang kalian, apakah kalian percaya? Iya, wahai Muhammad, kamu ini orang yang jujur, tidak pernah bohong. Pasti aku percaya. Tetapi ketika Nabi berdakwah, ini mundiru baina yaday adzabin alim. Aku mengingatkan kalian ada azab siksanya Allah yang sangat dekat. Diajak mentauhidkan Allah, diajak kepada Islam. Wah, ngamuk. Abu Lahab mencak-mencak. Apa katanya? Tabban yadak ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka kamu Muhammad, apa hanya karena urusan yang sepele, yang remeh ini kamu mengumpulkan tokoh-tokoh pembesar-pembesar Quraisy? Loh, agamanya Allah, syariatnya Allah, sing ngajak kekasih Allah, rasulnya Allah dianggap sepele. Lha sing dakwai Nabi lho disepeleke. Apa meneh sing nyramai cah Torio? Wes apa kae? Ya kan? Sing sombong kuwi sapa, Pak? Wong sugih. Maka ketika kita dipilihkan Allah kok didadekke wong melarat kuwi ya kudu diterima. Kudu ditampa dengan redha, dengan rela, dengan senang hati. Oh iya, mungkin aku nek sugih kuwi dadine malah ra kok berpengajian. Mungkin nek dikek sugih aku potong aku ya rada gleleng. Nek didadekke wong melarat kuwi minimal ora wani sombong, ya ta? Masa melarat arek sombong? Ora gablek apa-apa kok kemaki iki lak ya kebangetan ta iki. Ada orang yang sangat dibenci Allah. Apa itu? Ailun mustakbir
syaikhun zanin. Wis kebangetan wong kuwi. Orang miskin tapi sombong. Gila-gila kebangetan nek sugih sombong ya rada-rada patut ya kan. Tumpahane Pajero apa Fortuner iki kemaki rada patut. Nah tumpahamu Pajero panas njaba jero, ceri nglothok kaya kemaki iki terus kemaki piye? Ainan mustakbir, orang miskin tapi sombong, itu keterlaluan, dibenci Allah. Yang kedua, syaikhun zanin. Orang sudah tua tapi masih zina. Lah kebangetan iki. Wis tuwa umure pamane swidak 5 lah utawa 70. Itu ijek golek tretekan. Lah kudune lah karek nelusup kuwi golek dalan Padang. Wong cala sengi kuwi jam 5 sore. Ya kan? Harusnya kan istijad liyaumil ma'ad, berbekal untuk kematian, untuk hari akhirat. Kok malah masih zina? Itu keterlaluan. Jadi kita harus yakin pilihan Allah itu yang terbaik untuk kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Kita harus baik sangka kepada Allah. Maka apapun yang Allah berikan, kita terima dengan senang hati. Orang Muslim, orang yang sudah pasrah menyerahkan perkaranya kepada Allah. Lo jenenge wis pasrah bongkokan jarene. Mula pilihane sing tok pasrah iku ya kudu sok tampa seneng. Mas, aku percaya Mas. Kowe iki lak bengkel pit motor pinter Mas, aku percaya. Golekno pit motor Supra sing apik mesine Mas, cocok gua aku. Wis pasrah kan jenenge, pasrah karo kancamu. Kancamu teko utuk-utuk nggo Supra tekan kono, kowe nesu-nesu piye? Wah, brak pit kaya ngene dikeke aku. Lho, iki piye? Carane kowe mau pasrah. Bar wis digoleki kok nesu-nesu. Katanya kamu sudah berserah diri kepada Allah. Terserah ya Allah, apa yang terbaik untuk saya. Lah kok bareng dikai lara kowe nesu, dikai melarat kowe nesu. Lha piye kowe? Ketika orang muslim sudah menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Ta'ala, maka dia harus betul-betul siap menerima, redha, dengan puas, dengan senang hati menerima pilihan Allah. Perkara yang kedua yang nomor kali, annal muslim abdun mahdun wal abdu la yaskhutu li jaryani ahkami sayyidi al-barri ar-rahim al-musin. Manusia, seorang muslim itu adalah hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah Rabbul Alamin. Raja kita adalah Allah, penguasa kita adalah Allah, Tuhan kita adalah Allah, sesembahan kita adalah Allah Ta'ala. Sebagai seorang hamba yang baik, dia pasti dengan senang hati, dengan redha menerima apapun yang Allah berikan, yang sang raja berikan untuk diri kita. Hukum apapun yang Allah tentukan untuk kita, kita siap menerima. Ujian apapun kita siap menerima. Kita dikasih kaya ya senang, dikasih miskinnya redha. Kan demikian. Karena kita ini seorang hamba, dan kita tahu Tuhan kita, raja kita adalah Al-Barru Ar-Rahim Al-Muhsin. Zat yang maha baik, zat yang maha sangat penyayang kepada hambanya, sangat sayang kepada hambanya. Kita sampaikan tadi, sayangnya Allah kepada hamba melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dia cari-cari anaknya ke sana kemari nggak ketemu, setelah ketemu dia peluk dengan erat. Itu sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih penyayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya. Maka nggak pantas kita menuduh Allah Ta'ala, nggak pantas kita marah-marah ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala. Harus kita terima pemberian dari Allah Ta'ala. Perkara yang berikutnya, annal muslima muhibbun lillah. Orang Islam itu pasti mencintai Allah. Kalau ditanya apakah Anda cinta kepada Allah, jawabin apa Pak? Cuman satu, nggak ada yang lain. Yang nanti jawabnya keliru wis kebangetan ini. Apakah Anda mencintai Allah? Iya, saya mencintai Allah Ta'ala. Ya kan? Wal muhibbu as-sadiqu man radhiya bima yu'amiluhu bihi mahbubuh. Dan orang yang jujur cintanya itu betul-betul akan rela dengan senang hati menerima apapun yang diberikan oleh sang kekasih yang dia cintai.
Bahkan muamalah, perbuatan apapun dari sang kekasih, dia akan terima dengan senang hati. Kan demikian. Orang yang jatuh cinta betul-betul akan rela, akan siap menerima apapun yang diberikan oleh sang kekasih. Itu pasti. Ibu-ibu manten anyar, cek kelingan pora manten anyar. Kita manten wis tuwek-tuwek kabeh, kaplak-kaplak kabeh kita. Ibu-ibu manten anyar, agek honeymoon jare bulan madu. Lah agek seneng-senenge kita. Nah, mulai bojomu mulai tuku oleh-oleh. Kowe ditukokne sendal. Jane sendal kuwi tok nggo kuwi sikilmu mlocot jane. Ora penak. Kamu ditanya oleh kekasih kamu, suami kamu, piye Dik sendale apik ra Dik? Wah masyaallah Mas, sendale apik banget, penak banget Mas, penuk Mas saking peneke. Padahal tok nggo kuwi mlicat sikilmu kuwi. Walaupun itu sesuatu yang sebenarnya kurang bagus, kamu mengaku ini sangat bagus, ini sangat indah, dengan senang hati saya menerima pemberian dari sang kekasih. Ya kan? Wong kuwi grentuk druwang iki lho, rupane pink, gambare daun bang apa kae. Wah, kuwi tok lempet tok dereng isor batal jaman dhisik kan rene HP. Tok simpen tok buka-buka. Karena dari siapa? Dari sang kekasih. Kan demikian. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, menjadikan Allah sebagai sang kekasih kita, maka dengan senang hati aku akan menerima apapun yang Allah berikan kepadaku. Entah itu sakit, entah itu berkurang hartaku, entah itu kemiskinan, entah itu penderitaan di dunia. Kalau itu dari sang kekasih, aku akan dengan senang hati menerimanya. Ya kan? Nah sing wis sedan kebablasan ngelam kok racun sisan dek tak ombe. Nah kuwi wong wis bablasan nek kuwi ya kan. Seperti itu orang yang jatuh cinta. Seorang muslim cinta kepada Allah Ta'ala, maka dia betul-betul akan senang menerima pemberian sang kekasih, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yang berikutnya, annal muslim jahilun bi awaqibil umur. Kita itu Pak tidak tahu hasil akhir dari sebuah perkara. Wa maulahul haqqu a'lamu bimaslahatihi wa bima yanfa'u. Sedangkan Allah lah yang paling tahu mana yang paling baik, mana yang paling manfaat untuk seluruh urusan kita. Kan? Maka apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Dengan diberi sakit, kita akhirnya bisa muhasabah, bisa introspeksi, bisa ingat kepada Allah, banyak zikirnya, banyak istighfarnya, banyak minta ampunnya. Coba dikasih sehat terus, sok-sok awak dikit lali. Kan demikian. Dengan dikasih miskin, banyak orang itu Pak mendapat hidayah, gelem ngaji, mau thalabul ilmi dengan cobaan dari arah harta. Betul itu. Banyak kisah-kisah seperti itu. Dulu waktu dia kaya raya, wah, ora kenal masjid, ora kenal pengajian, gaene guru turut kafe, turut, ya kan? Akhirnya kafe sanyangan 2 juta, 2,5 juta. Mana sing cerita tenan kuwi. Setelah dia itu terkena sakit, dia itu jatuh bangkrut miskin, inabah dia kembali ke jalan yang benar, mau belajar agama, mau dengerin pengajian, mau ke masjid, berkumpul dengan orang-orang saleh. Alhamdulillah, di balik musibah tersebut ternyata ada hikmah yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang melebihi dunia dan seisinya, yang nilainya melebihi dunia dan seisinya, yaitu hidayah, petunjuk di atas jalan kebenaran. Maka sekali lagi, Allah yang paling tahu mana yang maslahat, mana yang manfaat untuk hidup kita. Maka hendaklah apapun yang Allah pilihkan, yang Allah berikan untuk kita, kita dengan senang hati, dengan ridha menerima cobaan, musibah, ujian tersebut. Nah, yang berikutnya, annal muslim arifun bi rabbih. Seorang muslim itu kenal dengan Tuhannya, mengerti akan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim itu pasti akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
la yattahimu fima yujrihi alaihi minal umur. Seorang muslim tidak akan pernah berani berburuk sangka, tidak akan pernah berani menuduh kepada Allah bahwa Allah telah melakukan kesalahan di dalam menentukan takdirnya kepada kita, di dalam menentukan memberikan pilihannya kepada kita. Maka baik sangkanya seorang muslim kepada Allah Ta'ala itu akan menghasilkan sama di dalam ridho, mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Ini pilihan Allah untuk saya, pemberian Allah untuk saya. Saya diberi nikmat atau saya diberi ujian atau musibah, saya harus betul-betul ridho, mau menerima. Hanya ketika mendapat nikmat, seorang muslim itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah, tahu itu pemberian Allah, iktiraf, mengakui bahwa nikmat itu pemberian Allah, kemudian menggunakan nikmat tersebut di dalam kebaikan, karena dia tahu seluruh nikmat itu nanti akan ditanya Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Surah At-Takatsur ayat yang terakhir. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Betul-betul kalian nanti di akhirat akan ditanya tentang seluruh nikmat. Kemudian ketika dia ini mendapatkan satu ujian, satu musibah, satu cobaan, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah salah dalam menentukan pilihan. Tidak mungkin Allah zalim, Allah jahat kepada saya. Dia tidak akan pernah berani menuduh Allah Subhanahu wa taala. Wah, Allah salah ini. Kok aku ya sing melarat? Kayak kok sugih. Kan? Tidak akan pernah berani menuduh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ridho, ya kan? Ketika mendapatkan ujian. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, memang orang Islam itu, Bapak Ibu, orang mukmin itu sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat menakjubkan orang mukmin itu. Seluruh perkaranya baik. In asabahu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dikasih nikmat dia sangat bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah, untuk kebaikan, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau tertimpa satu cobaan, satu musibah, satu ujian, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu kebaikan bagi dirinya. Kita tambah sedikit yang berikutnya. Seorang muslim itu ketika redha, menerima dengan senang hati ujian yang Allah berikan, maka itu akan menjadikan hatinya menjadi tenang, tidak stres, tidak bersedih yang berkepanjangan. Berbeda dengan orang yang tasakhut, tidak menerima cobaan dari Allah, atau marah-marah, tidak bersabar ketika mendapat ujian, maka akan stres, hatinya akan sedih yang berkepanjangan. Berbeda ketika seorang mukmin itu menerima ujian, kemudian menerimanya dengan lapang dada, redha, rela, menerima dengan senang hati, maka kesedihan, cobaan, musibah apapun tidak akan mampu membuat hatinya itu retak atau patah, tidak akan mampu membuat dia stres. Yang terakhir, kita harus selalu ingat bahwa di balik ujian tersebut, Bapak Ibu, ada pahala yang sangat besar, ada kebaikan yang sangat besar. Dengan surah Az-Zumar ayat 10 yang telah kita baca, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang ridho dan bersabar ketika mendapat musibah itu tanpa batas. Hadis Bukhari Muslim, di balik musibah itu sebagai penghapus dosa, sebagai penghapus dosa. Tidaklah ada satu musibah menimpa seorang muslim melainkan dosanya akan dihapus dengan musibah tersebut. Yang ketiga, akan dinaikkan derajatnya. Berdasarkan riwayat yang sahih dari Imam Muslim, ketika seorang hamba tertimpa musibah, dia bersabar, tidak mengucapkan ucapan yang salah, yang jelek, yang haram, yang kotor, perbuatan yang salah, yang haram, yang menunjukkan orang yang marah-marah kepada cobaan dari Allah,
ya kan? Kalau bersabar mendapat musibah, maka akan dinaikkan derajatnya. Dan cobaan musibah tersebut itu salah satu bentuk kecintaan Allah kepada kita, ya kan? Kalau Allah mengendaki satu kebaikan kepada hambanya, orang tersebut akan diberi ujian, musibah, cobaan, agar nanti dosanya bersih di dunia ini, kemudian dia pulang menghadap Allah Ta'ala, mati dalam keadaan tidak membawa dosa, sehingga dia selamat dari azab siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi saja itu mendapatkan cobaan yang paling berat. Para nabi itu mendapatkan cobaan yang paling berat. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Pak. Dibakar hidup-hidup, ya kan? Walaupun akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Tetapi ketika Nabi Ibrahim mau dilempar ke api itu, apakah Nabi Ibrahim tahu, wah aku diopong rampan rapopo apa ngono? Lah nek ngerti ngono ya tenang wae no. Tidak. Nabi Ibrahim enggak tahu wong kok aku diopong rampan, tidak seperti itu. Beliau mendapatkan cobaan yang sangat berat, dibakar hidup-hidup, diuji keimanannya, sudah tua enggak punya anak, setelah punya anak satu-satunya anak yang luar biasa, Ghulamin Halim, anak yang sangat bakti, anak yang sangat soleh, anak yang sangat pandai, diminta Allah, diperintah suruh nyembelih. Cobaan yang berat, ya kan? Dikerjakan. Ketika mau disembelih, dipanggil Allah, itu cuma ujian, diganti domba. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia, juga ujiannya sangat berat. Dakwah di Taif dilempari batu, ya kan? Di Mekah diusir, terakhir beliau mau dibunuh, ya kan? Sampai akhirnya beliau pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Diboikot bertahun-tahun sampai beliau kelaparan bersama para sahabat. Bahkan ujian fisik beliau ketika beliau sakit menjelang wafatnya beliau, panasnya beliau ini 2 kali lipat daripada panasnya sakitnya orang biasa. Sampai para sahabat yang nengok, yang megang Nabi itu kaget, wahai Nabi, panas sekali tubuh Anda, panas Anda melebihi 2 kali melebihi panasnya orang biasa. Kata Nabi, iya, aku diberikan ujian panas 2 kali lipat panasnya orang biasa. Itu Nabi kekasihnya Allah Ta'ala, diuji dengan ujian yang berat. Tujuannya apa? Untuk menaikkan derajat beliau, untuk menaikkan derajat beliau. Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala, kata Nabi Tirmidzi. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Maka hendaklah Bapak Ibu, seluruh apapun yang Allah pilihkan, seluruh apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus dengan redha, dengan puas, dengan senang hati menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin Allah adalah yang paling tahu terhadap diri kita, mana yang paling baik, mana yang paling manfaat untuk diri kita. Karena seorang muslim tahu Allah itu Zat yang maha penyayang kepada hambanya. Karena seorang muslim tahu Allah itu tidak mungkin berbuat keliru, Allah tidak mungkin berbuat salah. Karena seorang muslim tahu seluruh apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah berdasarkan ilmu, keadilan, kebijaksanaan, sayangnya Allah kepada kita, sehingga nggak pantas kita ini berburuk sangka kepada Allah, apalagi marah-marah ketika mendapat musibah ujian, apalagi berani menuduh Allah Ta'ala dengan tuduhan yang keliru, yang salah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aktafirahuna, sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan berfaedah. Gak ada tanya jawab kan ini? Gak ada tanya jawab kan? Gak ada. Langsung diakhiri saja. Sarapan wis teko, ya kan? Subhanallahumma wa bihamdihi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.